Bab 3 Pengkhianatan. Mas, nggak pulang? Tidak embun, Mas ambil long shift. Nanti sore baru pulang. Sekarang hari Minggu kan, Mas? Mas lembur, dalas danu belagapan, sudah ya? Mas, telepon ditutup. Embun menghela nafasnya. Bu, panggil Kai menatap harap pada ibunya. Lembun berjongkok menjajarkan tinggi tubuhnya. Dengan Kai, Embun tersenyum. Kai, ayah nggak bisa ikut, ayah lembur. Ucap. Embun lembut memberi pengertian, tapi kan ayah sudah janji mau ikut. Kai merajuk. Ayah kan harus cari uang Kai, biar Kai bisa sekolah terus. Biar Kai bisa makan, bisa beli baju baru, kalau piknik. Kai bisa jajan, Embun mencoba memberi pengertian. Tapi, Bu, Kai mau tetap pergi atau di rumah saja? Tawar Embun. Kaila mengusap mata. Kai ingin pergi sama ayah. Ayah kerja sayang. Ayah udah janji. Kai cuma pengen seperti teman Kai yang lain. Pergi dengan ayah dan bunda mereka. Tapi kenapa? Ayah selalu tak bisa. Ayah bohong, tangis Kaila. Terus mengusap pipi dan matanya yang basah. Embun tersenyum tegar. Embun memeluk anak gadisnya. Menapuk bahunya. Menguatkan, Embun melonggarkan pelukannya, melihat wajah Kai. Sama ibu saja ya, bujuk Embun. Kai menatap memelas ibunya, Embun tersenyum tegar. Mengusap lembut rambut Kai, Kai mengangguk pelan. Dia kasihan pada ibunya, Kai tahu jika selama ini ayah dan ibunya sering bertengkar, lebih tepatnya Danu marah dan selalu Embun yang mengalah. Embun mengalah juga demi tetap bertahannya rumah tangga mereka, demi Kai buah cintanya dengan Danu. Ayo, kita bersiap, ajak Embun menuntun anaknya. Hari ini, mereka berencana untuk berlibur, pergi ke pantai bersama, sepertinya rencana. Tinggallah rencana, Danu masih berada di rumah Yura. Siapa Mas? Tanya Yura meletakkan kopi di meja. Samping Danu duduk, Yura ikut duduk di sampingnya. Embun, istri dekilmu itu. Ucap Yura merendahkan. Kenapa dia? Nyuruh kamu pulang? Sini Yura lagi. Sana pulang, kalau mau pulang. Rajuk Yura beranjak. Dari duduknya, berjalan masuk ke dalam rumah. Danu mengejar. Sayang, tidak seperti itu. Tangannya menahan lengan Yura. Ini masalah Kai. Kenapa lagi dengan anak Mas itu? Yura melepaskan diri dari cengkraman Danu. Mas sudah janji mau nemenin dia ke pantai, bujuk Danu lembut. Sama istri dekil Mas juga. Yura melipat tangannya di dada. Iya iyalah, sayang. Ya sudah. Sana kalau mau pergi, merajuk. Sayang. Ucap Danu merayu, Danu menggenggam. Kedua tangan Yura, ia hendak berucap, namun keduluan Yura. Tapi nanti jangan harap bisa menginjakkan kaki lagi. Di sini Yura menyentak tangannya hingga genggaman Danu terlepas. Yura memasuki kamarnya, Danu yang terkejut. Takut Yura akan semakin marah mengikuti di belakang. Menarik tangan Yura dan mencium bibirnya. Yura berontak mencoba meloloskan diri. Namun Danu semakin kuat memeluk tubuh wanita itu. Mas jahat. Yura mencoba meloloskan diri. Sayang. Mas nggak sayang Yura. Mas sayang, Mas cinta. Mas lebih cinta sama mereka. Yura masih mencoba melepaskan pelukan Danu. Kai anakku Yura. Danu mengeratkan pelukannya. Hiks, hiks, hiks. Mas lebih cinta sama anak Mas. Aku bisa apa, Mas? Tangis Yura merangung. Memukul-mukul dada Danu hihiks. Mas nggak akan pergi Yura. Mas akan tetap di sini. Mas bohong. Hiks, hiks, hiks. Tangis Yura. Pukulan Yura melemah. Danu melonggarkan pelukannya, ditangkupnya wajah Yura. Menatap lembut padanya. Mas sayang kamu, Mas cinta kamu. Mas mohon jangan samakan dengan cinta Mas pada Kai. Kailah anak Mas, darah daging Mas.
Mas akan tetap di sisi kamu sayang, jangan menangis lagi. Mas gak akan pergi, Kim. Yura menatap mata Danu dengan mata sembabnya. Yura mengangguk pelan, Danu tersenyum dengan lembut. Danu mencium bibir Yura, memasuki rongga mulutnya. Saling berbelit lembut dengan lidah Yura, Danu mengeratkan. Pelukannya, bibirnya terus mencium wanita di depannya. Semakin dalam ciumannya, semakin Dia ingin lebih, Danu menjadi tak sabar, dibopongnya tubuh Yura dan membaringkannya di ranjang. Sensor saja ya. Terima kasih sayang. Danu meraih tubuh Yura yang terbaring. Di sampingnya, memeluk tubuh yang berpeluh itu. Mencium lembut puncak kepala kekasihnya. Yura tersenyum menang. Pelan-pelan Mas Danu, akan kubuat kamu membuang istri dan anakmu. Lalu kamu datang seutuhnya padaku, menjadi milikku seutuhnya. Bud. Iya Kai sayang. Jawab embun yang mengepangkan rambut Kayla. Boleh aku meminjam HP ibu? Boleh. Untuk apa? Embun meraihnya di atas nakas dan memberikannya ke pangkuan putrinya. Kayla beranjak dari duduknya mengambil sesuatu dari dalam laci. Kayla kembali duduk di depan ibunya. Embun melanjutkan. Mengepang rambut Kay. Ada apa Kay? Embun mengintip Kay yang sedang mengetik HP. Cati kemarin memberi nomornya. Katanya, kalau mau main bareng bisa menghubunginya. Kamu mau ngajak Cati juga? Boleh kan, Bud? Boleh. Cati duduk termenung di sofa panjang rumahnya. Cati merasa bosan. Ingin rasanya ke rumah Kay, tapi dia tak tahu di mana rumah Kay. Hari ini, Cati juga marah pada Daddy Malvin. Karena meninggalkannya di rumah, Daddy Malvin sedang menghadiri sebuah acara, dan dia tidak diajak. Sangat menyebalkan, tiba-tiba. HP berbunyi, dengan malas Cati mengambilnya. Palingan juga Daddy yang membujuknya, agar tak merajuk. Lama-lama batin Cati enduga. Nomor tak dikenal. Gumam Cati membuka pesan. Wajahnya langsung berubah ceria. Pesan dari Kayla yang mengajaknya main. Tentu Cati mengiyakan tanpa pikir panjang. Cati menelpon Daddy meminta izin karena Kay menyuruh Cati untuk izin dulu. Cati sayang, kamu sudah tidak merajuk. Kenapa dari tadi Daddy kamu abaikan? Daddy cemas. Dad, Cat mau main sama Kay? Ucap Cati tanpa basa-basi. Dia masih kesal dengan dadinya. Apa? Kemana? Tidak tahu Daddy. Kay minta Cati izin sama Daddy dulu, jadi Cat telepon Daddy. Beri Daddy nomor Kay. Apa yang mau Daddy lakukan? Berikan saja nomornya Cat, atau kamu tidak akan pernah keluar dari rumah. Tapi Daddy janji tidak akan memarahi Kay dan mengizinkan Cat main. Daddy tunggu dalam 1 menit. Tut, tut, tut. Sambungan telepon sudah putus. Daddy. Jerit Cati kesal. Namun Cat tetap mengirimkan nomor Kay. Setelah mendapat nomor Kay, Malvin langsung menelpon. Halo. Suara Kayla. Kay, ini Daddy Cat. Bisa bicara dengan ibumu? Baik Uncle Malvin, Bu, ini Daddy Cat. Ada apa Mr. Malvin? Apa Anda keberatan saya mengajak Cati main? Suara embun. Tidak, saya hanya ingin konfirmasi. Ah, begitu? Kami ingin mengajak Cati main jika Anda tidak keberatan. Tentu saja tidak. Kemana kalian akan pergi? Mungkin ke pantai? Mungkin. Bagaimana kalau di Wonderful World? Saya ada meeting di sana. Saya akan menyusul. Nanti, jika urusan saya sudah selesai. Baik, Emmer Malvin. Maaf merepotkan. Dan terima kasih. Di sebuah pusat taman, bermain dengan banyaknya wahana yang menantang adrenalin bernama Wonderful World. Cati dan Kay asyik memilih wahana yang akan dinaiki. Embun menunggui mereka. Malvin saat itu masih meeting di lantai atas bangunan yang masih berada di lingkup.
Wonderful World. Beberapa jam kemudian, Malvin ikut bergabung. Terima kasih. Malvin membuka suara di tengah keheningan. Di antara dirinya dan Embun yang duduk di kursi tunggu tak jauh dari Cathy dan Kay sedang mengantri, Embun menoleh. Untuk apa? Emer Malvin. Karena sudah mengajak Kat main bersama. Kay yang butuh Cathy, saya yang seharusnya berterima kasih karena sudah mengizinkan Cathy menemani Kay. Ucap Embun memiringkan tubuhnya. Malvin tersenyum. Cathy sangat manja, kalian pasti kesulitan. Cathy anak yang manis, sikapnya masih wajar. Apa yang Anda khawatirkan? Saya. Ucapan Malvin terputus melihat Embun yang tiba-tiba berdiri. Pandangan mata Embun mengarah jauh ke sisi kiri Malvin. Terlihat ada ketegangan di wajahnya. Malvin yang penasaran menoleh ke arah yang sama. Maaf ya baru bisa upload karena masih suasana lebaran. Jadi rada sibuk.